Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kebidanan A22 yang beranggotakan Anissa, Tri, Bella Tria, Elsa Febrianti, Syara Okta, dan Uci Septa. Di sini kami akan memenuhi tugas Pancasila dengan judul memaknai Pancasila pada sila keadilan sosial. Next. Makna dari nilai keadilan dalam Pancasila secara individu dan adil secara sosial, setiap rakyat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Indonesia. Tidak ada yang membedakan baik secara ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabadikan bagai terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur, yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Mengapa keadilan sosial menjadi hal terpenting di dalam Pancasila? Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali. Keadilan sosial yaitu adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak ada diskriminasi atau merugikan satu di antara banyak pihak yang terlibat. Pada masa perjuangan kemerdekaan, visi tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat diidealisasikan oleh para pejuang pergerakan dan mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI. Klimaksnya ketika Soekarno mengungkapkannya dalam pidato pada 1 Juni 1945 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Soekarno dalam pidatonya mengatakan, prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan, tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Ide dan mimpi tentang kesejahteraan sosial ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu unsur yang menyusun dasar falsafah bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seterusnya mewarnai Konstitusi Negara Indonesia. Meski visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, bahkan telah termuat dengan rinci dan konstitusi negara, namun belum terwujud dengan baik. Kenyataannya, kesejahteraan sosial belum terwujud untuk semua kesenjangan ekonomi, masih terjadi dalam masyarakat kita, yang tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk mengamalkan setiap makna dari keadilan itu sendiri. Bangsa Indonesia dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu antara lain, pertama, kebebasan dan sumber-sumber penghidupannya dirampas untuk kepentingan penjajah, sehingga kehilangan kebebasan dan sumber-sumber penghidupannya. Kedua, Indonesia mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan direndahkan, sekedar menjadi alat pemuas kebutuhan penjajah. Harga dirinya ditindas, akibatnya kehilangan rasa percaya diri untuk melawan penjajah. Pesan keadilan sosial itu mencangkup keadilan politik dan keadilan ekonomi. Sama rata, sama rasa dalam lapangan politik dan lapangan ekonomi. Bahkan Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah alat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Salah satu bentuk keadilan politik dan keadilan ekonomi, itu berarti sama-sama mempunyai hak dipilih, memilih hak yang sama, mengeluarkan pendapat, menjadi menteri, menjadi hakim, dan menjadi apapun. Keadilan politik itu sama rata-rata
rata, sama rasa menurut Undang-Undang Dasar Nomor 22. Sedangkan keadilan ekonomi itu berarti sama rata, sama rasa dalam lapangan ekonomi. Artinya setiap warga negara berhak untuk memperoleh hak-hak ekonominya, pengetahuan dan keahlian untuk bekerja memperoleh penghasilan. Pesan penting bahwa keadilan ekonomi berarti setiap warga negara bukan hanya tidak boleh menderita karena kemiskinan, tetapi juga tidak boleh memperoleh dan menikmati kekayaan karena meras sesamanya baik secara halus maupun kasar. Pasal yang mengatur keadilan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 31 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 3. Pasal 32 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Simpulan. Keadilan sosial dalam konteks sila kelima Pancasila adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam semangat kegotong royongan, di mana semua masyarakat Indonesia hidup sejahtera karena berdaya secara ekonomi serta sumber-sumber penghidupan secara ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat karena rakyat sebagai tonggak berdirinya keberlangsungan sebuah negara atau bangsa. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Boleh izin bertanya? Silahkan. Iya, baik. Saya Evita ingin bertanya tentang bagaimana cara menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti pada halnya Pancasila kelima. Itu. Nah, itu aja. Izin bertanya. Silahkan. Saya mau bertanya, apa yang akan terjadi jika dalam kehidupan sehari-hari tidak ada keadilan sosial? Yang mana kita tahu keadilan sosial itu terdapat pada bunyi kelima sila Pancasila. Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mempersiapkan jawabannya. Baik, saya Oci Septariani, saya dari kelompok 5. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Yosefina. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika dalam kehidupan sehari-hari tidak ada keadilan sosial bagaimana dalam sila kelima Pancasila? Jika kita tidak menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbul perpecahan baik keluarga maupun masyarakat. Akan timbul kecemburuan dan pertentangan apabila ada ketidakadilan di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, mengapa begitu penting nilai Pancasila demi kerukunan kita sebagai sesama manusia, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah.
memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, dan gaya hidup mewah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang telah presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.